Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Rayu, Rayu. Dulu-dulu Tribun Jatim dan pembaca Surya. Saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Kali ini kita akan mengulas mengenai jembatan Joyoboyo, dulur, yang membelah Sungai Surabaya yang berlokasi di Jalan Frontage Samadjani, Kelurahan Sawanggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Jadi kalau dulur-dulur Tribun Jatim yang melintas dari arah Sidoarjo lewat frontage Jalan Ahmad Yani menuju ke arah selatan atau utara, dari selatan ke utara, mungkin dulur-dulur akan menemui satu eksotisme jembatan baru. Jadi ketika menjelang ke Kebun Binatang Surabaya, dulur-dulur, jadi itu tepatnya ada di sisi selatan Terminal Intermoda Joyoboyo atau Mapolsek Wonokromo, markas Polsek polisi di situ, dan atau gedung di Sub Surabaya. Jadi jembatan sepanjang kurang lebih 170 meter yang dibangun sejak 2019 silam itu menghubungkan ruas jalan frontage Ahmad Yani dengan Jalan Pulau Tegalsari melalui Jalan Joyoboyo, dulur-dulur. Secara fisik bangunan jembatan Joyoboyo tersebut kalau dulur-dulur melintas di kawasan itu sudah jadi apik, asik, instagramable karena ada taman, kolam, dan air mancurnya. Pertengahan tahun 2020 kemarin ketika kita masih menghadapi situasi pandemi, kalau tidak salah dari pihak konstruksi atau dari pihak Pemkot berusaha menyalakan lampu hiasan yang ada di situ. Delalah ternyata justru memicu kerumunan warga, artinya diserbu warga yang keranjingan swafoto dan untuk mengabadikan momen apik atau cantik di jembatan Joyoboyo tersebut karena memang bagus, dulur-dulur. Nah, mengingat masih pandemi, terpaksa pihak Pemkot mematikan lampu hias jembatan Joyoboyo sementara waktu hingga saat ini. Oleh karena itu kita ingin tahu nih, dulur-dulur, apakah pembangunan jembatan Joyoboyo ini hanya sebatas akan menjadi spot baru ikon kota Surabaya di kawasan selatan atau memang ada tujuan lain yang berorientasi pada pelayanan publik, mengingat jembatan Joyoboyo ini itu menghubungkan frontage Ahmad Yani dengan Terminal Intermoda Joyoboyo, dulur-dulur. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muji Irmawan, Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung dari ITS yang biasa dimintai tinjauan oleh pihak Pemkot untuk proses pembangunan infrastruktur yang ada di kota Surabaya. Bapak, ini alhamdulillah kita masih bisa punya kesempatan dengan jenengan untuk silaturahim dan ngobrol tipis-tipis ini Pak terkait pembangunan jembatan Joyoboyo yang diprediksi akan menjadi, bukan prediksi, memang akan menjadi suatu spot ikonik di wilayah Surabaya Selatan untuk pintu masuk dari wilayah Sidoarjo ini Bapak, Surabaya Selatan. Lah ini kita ingin tahu sebenarnya sejauh ini pantauan dari jenengan Pak, itu perbaikannya kalau tidak salah secara kasat mata sudah rampung, pengerjaan atau konstruksi sudah tidak ada lagi, cuma masih harus dijaga oleh pihak Pemkot untuk nanti Maret untuk diresmikan. Lah ini kalau kita bisa ulas struktur konstruksi fisiknya, ini panjangnya itu berapa toh Bapak yang membelah sungai Surabaya itu? Terima kasih Mas Bambang. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai fungsi jembatan Joyoboyo ini, memang dalam rangka untuk pelayanan lalu lintas kota Surabaya yang dimulai dari Waru, pemerintah kota telah menyediakan frontage sebelah barat dan sudah connect. Nah, namun pada saat kita memasuki Wonokromo atau menuju ke Kebun Binatang Raya Darmo dan Diponegoro, termasuk Gunung Sari, memang fasilitas infrastruktur yang ada baru dilayani oleh jembatan Wonokromo yang sudah cukup lama dan ditambah jembatan untuk inspeksi sebetulnya. Jembatan kecil itu sebetulnya jembatan inspeksi milik Berantas yang bisa dimanfaatkan sebagai jembatan. Nah, mengingat pelayanan transportasi yang memang betul-betul vital, pemerintah kota Surabaya merencanakan itu total. Artinya kita sudah mengenal bahwa di situ ada Terminal Joyoboyo yang merupakan legendaris juga, yang waktu itu menjadi pusat sentral pertemuan dari beberapa feeder atau link atau jalur dari Joyoboyo menuju ke Jembatan Merah, Joyoboyo menuju ke Karangpilang, dan Joyoboyo menuju ke arah Sidoarjo. Jadi saat itu memang Joyoboyo mempunyai sejarah yang bagus dan merupakan terminal antar kota juga, karena bisa antar kota bisa masuk ke Joyoboyo. Nah, sehingga pemerintah kota memikirkan itu secara terintegrasi. Apalagi kita punya kebun binatang di tengah kota yang jarang ada di suatu negara, yang mempunyai luas dan kapasitas yang cukup bagus, dan itu perlu
dilestarikan. Nah, sehubungan dengan itu tadi, mulai dari pelayanan transportasi, termasuk juga koneksi dengan beberapa lokasi yang lain, maka di bidang transportasi ini, menurut kajian lalu lintas, dibutuhkan lagi satu jembatan. Karena kapasitas jembatan yang lama itu dirasa masih belum cukup. Nah, tentunya ini jembatan, kalau dulu orang bangun jembatan ya lurus-lurus, kotak-kotak, selesai sesuai fungsi. Tetapi pemerintah Kota Surabaya mendesainnya juga, kenapa tidak dijadikan landmark? Kenapa ini tidak dijadikan point of view, titik pandang yang bagus, sehingga warga kota bisa menikmati selain berfungsi sebagai jalan untuk pelayanan lalu lintas, juga bisa sebagai tempat untuk sebagai itu kita pergi ke jembatan Joyoboyo, jadi landmark nama, sehingga kita tidak susah-susah. Itu di pinggir kali yang sebelah selatan bilangnya terminal Joyoboyo, itu susah kan. Sekarang udah ada landmarknya sehingga orang paham bahwa di situ nanti ada jembatan Joyoboyo. Nah, sebelumnya memang sudah dibangun terminal intermoda Joyoboyo yang tadinya itu terbuka, sekarang terintegrasi. Itu contohnya sudah ada banyak sekali, baik itu di Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Di bawahnya adalah pelayanan terminal, di atasnya adalah public service, sehingga bisa bertemu di situ, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga pelayanan publik itu bisa tercakup di situ. Jadi orang naik sistem transportasi yang ada bisa berhenti, istirahat, makan di situ, lihat jualan UMKM, produk UMKM dan sebagainya. Terminal intermoda Joyoboyo sudah selesai dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Senyampang dengan itu, pekerjaan jembatan Joyoboyo juga bisa dilaksanakan meskipun di awalnya diperlukan pembebasan lahan, sehingga sekarang sudah cukup cantik, tinggal pembenahan di kawasan tersebut. Dan mengingat sasarannya jadi landmark, maka jembatan Joyoboyo ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang untuk masyarakat, untuk orang pejalan kaki, untuk orang jalan di taman, termasuk air mancur, lampu dan sebagainya. Dan jembatannya unik, ada towernya dan sebagainya. Itu manfaatnya tidak hanya sebagai transportasi saja, tapi bisa manfaat-manfaat yang lain yang masyarakat Kota Surabaya bisa menggunakan itu dengan baik. Nah, kalau saya ditanya apakah jembatan Joyoboyo ini layak dari segi kekuatan, itu saya bisa menjelaskan. Tapi kalau apakah jembatan Joyoboyo ini cantik, bagus, itu saya tidak punya kompetensi. Ya, itu ada bidangnya sendiri, arsitektural, landscape dan sebagainya, itu bisa ditanyakan. Nah, jembatan Joyoboyo ini memang melintasi crossing dengan sungai Kali Surabaya yang lebarnya cukup besar, sehingga diperlukan suatu analisa konstruksi jembatan yang betul-betul kokoh, karena memang di situ pertemuan Kali Surabaya ini yang merupakan air baku untuk air minum, sehingga elevasinya harus dijaga. Itu salah satu kriteria-kriteria yang harus diperhatikan pada saat pekerjaan, baik perencanaan maupun pelaksanaan jembatan Joyoboyo. Nah, memang di awalnya mau satu bentang dengan langsung 160 meter, atau 2 bentang atau 3 bentang, itu semua juga harus mendapatkan izin dari kewenangan sungai, yaitu dalam hal ini adalah BPWS Brantas, Pusat Wilayah Sungai Brantas, itu istilahnya gitu. Nah, dari diskusi tersebut mereka menyarankan harus menjadi 3 bentang. Itu juga sejalan dengan jembatan-jembatan di sampingnya yang lama, itu juga 3 bentang. Bahkan yang lama ada sampai 6 bentang. Kenapa bentang itu harus dibatasi atau bentang itu harus dipikirkan? Karena jangan sampai nanti jembatan itu menjadi masalah, arus yang ada nanti terganggu, sehingga sungai yang ada akan mengalami gerusan atau bahasa tekniknya scoring. Nah, itu semua perlu proteksi atau perlu bangunan-bangunan tambahan sehingga sungai nanti itu pelayanannya tidak terganggu. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan pertimbangan yang ada, konsideran yang ada, maka perencana menyimpulkan bahwa dibutuhkan 3 bentang. Nah, kemudian tidak hanya masalah bentang, arahnya juga begitu.
kalau arahnya lurus seperti jembatan existing yang ada, nantinya juga akan ketemu pada simpul-simpul yang di utaranya yang tentunya akan mengganggu lalu lintas, karena tentunya Joyoboyo ini nanti kajian lalu lintasnya juga bisa putar ya, ring berputar, jadi tidak ada gangguan atau stuck atau penyempitan, sehingga pada akhirnya arah jembatan itu agak serong. Nah ini tentunya tidak semudah orang bayangkan kalau jembatan itu tegak lurus sungai ini dengan jembatan serong. Pondasinya itu juga skew, istilahnya serong, kemudian bentangnya jadi lebih panjang, dan pekerjaannya juga harus betul-betul presisi karena serong. Kalau lurus itu gampang ya. Nah, sehingga secara struktural sudah dipikirkan baik itu pekerjaan pondasi bangunan bawah dan pekerjaan balok atau girder pada bangunan atas. Nah, jembatan ini memang jembatan konvensional dengan menggunakan pondasi tiang pancang beton, kemudian ditambahi pilar, pile cap, dan lantai jembatan yang terbuat dari balok. Untuk baloknya memang dari bentang yang ada itu harus menggunakan pre-stress ya, harus pakai prategang, sehingga dia memberikan bentang yang cukup besar, mampu melayani lebar sungai yang cukup besar, sehingga harus dipikirkan kekuatannya mampu menerima kendaraan dengan bentang jembatan yang cukup besar. Saya kira itu saya bercerita struktur ini mungkin kurang terlalu menarik ya, tapi memang intinya kami sampaikan bahwa perencanaan pembangunan jembatan Joyoboyo ini memang dirancang dengan teliti untuk mendapatkan keamanan yang cukup, pelayanan yang cukup untuk kendaraan kelas 1 beban berat ya. Jadi seperti itu. Jadi bila mana nanti ada kendaraan berat-berat masuk, maka itu akan bisa melayani beban yang berat. Jadi tidak perlu khawatir bahwa jembatan ini tidak kuat menerima kendaraan yang ada. Bahkan kendaraan berderet-deret di atas jembatan itu masih mampu diterima oleh jembatan ini. Jadi cukup kuat jembatan ini menerima truk-truk yang penuh dengan pasir lewat di situ, berhenti, mereka cukup kuat, sehingga pelayanan kekuatan struktur jembatan Joyoboyo ini sudah betul-betul dipikirkan menerima beban yang cukup berat. Nah, kalau cuma jembatan saja tanpa hiasan, tanpa ikonik, ya terlalu jelek, biasa gitu. Nah, dan memang arah skew tadi juga langsung bisa masuk ke pintu terminal intermoda Joyoboyo, jadi terintegrasi. Nah, sehingga kalau nanti ada kendaraan tidak terlalu beloknya, manuvernya terlalu tajam, dia bisa langsung masuk ke dalam terminal. Tapi kalau menuju ke Gunung Sari juga begitu, serongnya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pemerintah kota melalui kajian-kajian teknis yang ada menentukan arah jembatan menjadi serong, bahasa Inggrisnya skew. Saya kira itu penjelasan awal dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau warga atau ya yang mengenai kondisi jembatan itu secara struktural. Kalau untuk ikonik saya tidak bisa punya kompeten. Gitu Mas Bambang. Oh, semacam itu. Pak, itu apakah sempat ada selentingan itu tema desainnya apa toh, Pak? Kalau dilihat itu sepintas dari jauh sudah kelihatan gitu, Pak. Maksud ya. Itu dari jarak jauh artinya kan untuk ikon atau landmark itu udah cocok. Nah, sebenarnya apakah dapat informasi mengenai itu, apakah memang jembatan didesain mirip Suramadu atau provinsi lain atau ikonik yang sama desainnya? Ya, oke, terima kasih Mas Bambang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hanya untuk jembatan biasa saja, maka tidak perlu ada tower yang ada di sana. Ya, tetapi dari segi arsitektural bridge, yaitu arsitektural di bidang jembatan itu, kalau sekarang ini jembatan-jembatan itu mempunyai ikonik, itu akan lebih cantik. Jadi memang konsepnya itu seperti jembatan gantung atau jembatan cable stay. Jadi macam-macam tipe jembatan itu kalau dijadikan betul memang indah, bagus.
namun biayanya jadi mahal. Nah, sehingga diputuskan tower yang ada itu merupakan hiasan, memang bisa membantu memperkaku jembatan, tetapi memang dia tidak 100% untuk memperkaku jembatan. Sehingga ikonik yang ada ini konsepnya adalah jembatan gantung atau suspension bridge, atau orang nyebut sebagai cable stay ya. Istilah-istilah itu bahasa Indonesianya adalah jembatan gantung. Nah, kalau dilihat ya, kalau Mas Bambang pernah jalan-jalan ke Australia atau jalan-jalan ke Inggris, itu jembatan-jembatan ini banyak sekali di sana. Dan kalau di tahun baru mereka pasang lampu nanti kerlap-kerlip gitu, itu menarik warga, dan memang itu menjadi tujuan wisata selain ya, jadi spot, jadi point of view, jadi atau orang jadi landmark kalau besar itu, jadi dari jauh itu kelihatan, oh itu jembatan Joyoboyo. Orang nyebut, wah itu di sana, kelihatan lampunya, nah, itu seperti itu, kelihatan towernya. Kira-kira itu konsepnya. Oh Bapak, ini kan informasi dari pihak Pemkot kemarin kalau nggak salah itu November atau Desember informasinya mau diresmikan. Adalah informasi yang rencana itu diurungkan dan akhirnya molor dan menunggu informasinya di hari atau di bulan Maret 2021. Nah ini ternyata dari Pemkot menyampaikan masih harus menunggu uji kelayakan dari tim ahli ITS. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu ini Pak, ketika dilangsungkan uji kelayakan sebenarnya yang diuji itu aspek apa saja Pak? Nah, kemudian apakah pengujiannya sudah berlangsung atau memang masih belum berlangsung atau sedang dijadwalkan atau bagaimana ini Pak? Oke, ya Mas Bambang. Jadi sebelum jembatan itu dioperasikan, memang persyaratan dari Departemen Perhubungan, Departemen PU di Direktorat Jenderal Bina Marga, jembatan itu sebelum dioperasikan dia harus harus dilakukan pembebanan secara full scale, skala penuh, agar supaya kekuatan jembatan ini betul-betul terjamin. Kalau masalah pengujian memang tidak di saya, karena mungkin belum tahu saya sampai di mana perkembangannya. Tapi intinya aturan kita sudah jelas menurut peraturan jembatan Indonesia. Itu SNI Jembatan Indonesia itu sebelum jembatan itu dioperasikan maka dia harus diberikan pembebanan skala penuh untuk memastikan apakah jembatan itu mampu menerima beban yang bekerja, meskipun sudah dihitung, meskipun dengan keamanan tertentu. Itu yang paling mudah adalah mengkontrol lendutan. Nanti kalau dibebani penuh, misalkan yang paling gampang adalah memasukkan truk ke atas lantai jembatan dengan jumlah yang sesuai penampang lantai jembatan, nanti dites lanjutannya. Ada persyaratan lanjutannya itu 1/300 dari bentang, maka selama itu kurang dari 1/300, maka itu dapat dikatakan jembatan cukup aman. Nah, sebetulnya tidak hanya ini, nantinya tiap tahun ada pemeriksaan kondisi jembatan itu annually, tahunan, terus kemudian dilanjutkan yang 5 tahunan, supaya apakah ada penurunan kualitas, apakah ada penambahan lanjutan. Ini saya kira itu standar supaya nanti kita bisa menyatakan bahwa keamanan dari jembatan itu betul-betul bagus. Kira-kira gitu Mas Bambang. Pak, untuk mengecek itu berarti nanti akan dites dengan kendaraan-kendaraan berat dengan muatan-muatan berat untuk dicek itu Pak ya, semacam konstruksi apakah berpotensi ada lendutan yang cukup fatal ya, atau tidak gitu ya. Ya, jadi nanti seperti itu prosedurnya ya. Tapi detailnya memang tentunya memang dari Bina Marga juga akan turut mengawasi. Untuk perawatannya Bapak bisa dipertegas kembali, jadi untuk prosedur standarnya tadi jenengan sudah ulas 1 tahun sekali, kemudian dilanjut 5 tahunan sekali, atau memang nanti akan ada semacam rentang waktu periodik yang secara berkala cukup lama atau bagaimana itu Pak? Ya, kalau yang tahunan itu biasanya pemeriksaan visual. Jadi apakah kelihatan ada yang lepas atau ada spalling atau ada yang retak dan sebagainya, itu bisa dilakukan pemeriksaan secara cepat, quick inspection ya. Jadi
ada pemeriksaan secara cepat dan prosedurnya memang ada dan itu umumnya visual. Nah, visual ini kan misalkan tahun ini visualnya seperti ini, tahun depan visualnya seperti ini, nah itu kan akan bisa menunjukkan urutan-urutan kondisi existing yang ada. Bila mana tidak ada perubahan, maka berarti struktur ini masih cukup aman. Yang juga tidak kalah penting adalah tidak boleh ada warga tinggal di bawah jembatan, nah itu bahaya karena itu termasuk kebakaran. Selain itu korosi. Jadi apakah di lokasi-lokasi tertentu beton bertulangnya itu sudah menunjukkan adanya korosi. Nah ini kalau dibiarkan korosinya sambil berat, nanti kekakuan struktur jadi berubah. Tapi kalau korosinya sedikit-sedikit sudah ditangani, dilakukan perbaikan, pemeliharaan, maka korosi bisa dihindari. Karena air sungainya juga mengandung uap air yang menyebabkan kondisi asam ya, itu yang menyebabkan korosi pada beton. Berarti untuk dicek secara berkala, secara cepat per setahun sekali, memang dalam rangka untuk dicek aspek-aspek gangguan kecil yang nanti bisa merembet ke potensi gangguan kerusakan yang besar, Pak. Lebih besar lagi. Pak, ini kalau dilihat dari desain dan konstruksi yang sudah dibangun, sebenarnya kalau prediksi dengan kekuatan jembatan ini akan bertahan berapa abad ini, Pak? Ini ukurannya abad-abadan ini. Abad, ya. Tapi kita bekerja berdasarkan SNI ya. Jadi desain kita itu harus beroperasional minimal 50 tahun. 50 tahun. Setengah ya. abad berarti. Ya, setengah abad. Cuman kalau pemeliharaannya bagus bisa 100 tahun. Nah, cuman dari segi aset itu 25 tahun. Ya, 25 tahun harus berfungsi. Ya, berfungsi. Tapi kalau dari bangunannya sendiri itu sudah didesain untuk 50 tahun. Nah, kalau pemeliharaannya bagus, maka kalau pemeliharaannya bagus, maka dia bisa sampai 100 tahun. Pak, bisa dipertegas kembali untuk konstruksi jembatan ini memiliki kekuatan daya topang berapa ton ini, Pak? Tadi jenengan sudah menyampaikan secara gamblang ini untuk kendaraan kelas 1, kendaraan berat dengan beban-beban berat bisa melintas dan dipastikan aman. Nah, sebenarnya kalau secara kalkulasinya itu berapa ton paling berat atau yang paling kuat untuk daya tahan konstruksi jembatan? Kalau istilahnya di jalan itu beban gandar ya, 10 ton. 10 beban ton garis. Apa itu, Pak? 10 ton ya, bebannya itu 10 ton. Itu ya. Oke. Jadi rodanya itu, sumbu roda itu memberikan beban 10 ton kepada jembatan. Kalau rodanya 2 ya 20 ton. Nah, kan didistribusikan merata kan. Ya. Beban gandar 10 ton. Beban gandar 10 ton kekuatannya. Ya kan kalau 10 ton kita nggak kuat ngangkat, tapi kalau truk sudah biasa 10 ton. Pak, itu kalau dilihat dari cerita atau tujuan awal di tahun 2019 itu kalau nggak salah memang jembatan itu dibangun untuk akses masuk ke terminal intermoda dan nanti ada semacam desain tram itu, Pak ya, tram untuk fasilitas kereta dan untuk akses publik itu. Dan karena efektivitas masa jabatan Bu Risma wali kota Surabaya ketika itu yang mungkin cukup pendek sehingga proyek tersebut dibatalkan. Nah, ini sebenarnya tinjauan dari situ apakah ada itu, Pak? Itu kemarin saya ngecek itu, Pak, ada semacam basement itu, Pak ya. Basement yang nyambung ke KBS dan masih belum nyambung ke KBS, dan ya karena situasi pandemi mungkin ada semacam refocusing anggaran, akhirnya proses pembangunan terhambat. Nah, kalau dilihat dari cerita di awalnya itu, Pak, nah ini kita ingin dengar ini. Itu memang desain awal idealnya dulu itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi kalau kita bicara perencanaan secara umum kota Surabaya, yang jadi fokus itu adalah Terminal Joyoboyo. Terminal Joyoboyo ini sebetulnya sudah mengantisipasi terhadap perkembangan moda transportasi kota Surabaya. Saat ini yang dipikirkan hanya moda transportasi bis, transportasi umum, kendaraan bis sama kendaraan feeder, bis kecil nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, katanya ada tram, Pak Muji. Oh ya, tetap diantisipasi kalau seandainya ada tram di jalan, dikerjakan, direalisasi,
sehingga nantinya apakah terintegrasi dengan sistem transportasi yang ada. Jadi kalau rencana tramnya, antisipasi ada tram memang sudah direncanakan, karena di sana ada bengkelnya kereta api PT KAI dan nanti juga bisa dipakai sebagai terminal untuk tramnya. Dan itu berada di sebelah utara terminal Joyoboyo. Oh, oke. Wah, Ya. itu Pak, sisi utara. Jadi Ada. oke. Jadi kalau dulu Perencanaan ini bisa saja ini Pak ya, bisa jadi semacam direalisasikan oleh wali kota yang baru nanti Pak ya, atau ke depan di masa datang ini mungkin bisa terrealisasi Pak. ya, kalau bicara realisasinya kan itu membutuhkan biaya ya. Tapi kalau kita orang teknik ditanyakan apakah nanti kalau ada tram, apakah sudah bisa apakah akan bisa direalisasi secara teknis, bisa terintegrasi, karena itu ada bengkelnya kereta api, dan dulu zaman dahulu kala di situ memang terminal kereta api ya, tram juga. Mungkin Mas Bambang belum lahir ya, karena zaman dahulu ya seperti itu. Karena di jalan Darmo dan di jalan Diponegoro itu ada tramnya dulu. Semacam jalur tram Pak Kereta api ya, ada jalan kereta api itu seperti di kota-kota di Singapura atau Australia, di mana Italia ya. Tidak kalah penting juga pemerintah kota telah merencanakan jalan di bawah tanah, di basement yang connect dengan kebun binatang Surabaya. Itu berada di bawah. Nanti tramnya ada di atas terowongan tadi. Pak, untuk yang basement nanti itu memang langsung masuk ke area KBS atau hanya mencungul di pintu masuk nanti Pak? Kalau boleh tahu itu desain. Sampai KBS Pak, masuk di dalam KBS. Masuk di dalam areanya ya? Masuk di dalam KBS, keluar naik, ada tiketingnya KBS. Berarti desainnya nanti memang selengkap itu Pak ya? Ya. Langsung masuk dan untuk memudahkan akses publik untuk mengakses layanan publik dan tempat wisata yang ada di situ. Nah, mungkin ini terakhir Bapak, harapannya ini ternyata desain jembatan Joyoboyo ini ternyata nggak cuma sekadar menjadi ikonik di API dan di foto bagus, tapi ternyata ada fungsi-fungsi layanan publik yang itu sifatnya terintegrasi dan mungkin banyak nggak dipahami oleh masyarakat Surabaya. Angger jembatan API digawe foto yang ngono. Ini harapan dari jenengan Pak. Pertama mulai dari upaya untuk mengurai kemacetan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pihak Pemkot Surabaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memfasilitasi suatu tempat fasilitas publik, yaitu terminal intermodal Joyoboyo yang di situ untuk fasilitas layanan publiknya Pak. Nah, ini harapannya dari jenengan Pak. Ya, memang pemerintah Kota Surabaya sudah memikirkan sejauh itu. Jadi fungsi jembatan Joyoboyo tidak hanya sebagai sebagai sarana transportasi, cuma memang akan menjadi salah satu landmark, ikonik area, menjadi titik temu, menjadi lokasi bertemunya warga di situ untuk bisa menikmati Kota Surabaya. Sebetulnya kan tidak hanya jembatan Joyoboyo ini, nanti juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain dalam rangka untuk mempercantik Kota Surabaya selain fungsi utamanya dari transportasi. Saya kira itu Mas. Oke, dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, tadi sudah kita dengar penuturan dari Pak Muji selaku ketua tim ahli bangunan gedung dari ITS yang memang sering kali dimintai tinjauan untuk konstruksi bangunan atau fasilitas pelayanan publik atau gedung-gedung yang ada di Kota Surabaya, dan sudah cukup gamblang dan jelas bahwasanya untuk satu fasilitas jembatan Joyoboyo yang sifatnya ikonik, ternyata itu di balik itu ada suatu integrasi layanan publik yang sudah didesain jauh-jauh hari, cukup lama, terintegrasi oleh dari pihak Pemkot Surabaya. Dulur-dulur, demikian obrolan kami seputar progres dan tujuan pembangunan jembatan Joyoboyo yang begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Muji secara mikro, makro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi ini. Tetap pantengin terus kanal informasi kami, dulur-dulur, di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh Tribun se-Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Allahumma fiqil wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.